Hai guys, perkenalkan nama saya Windra Fitransyah dengan NIM 20961918. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi dari etika komunikasi massa. Nah, sebagaimana telah kita pahami bahwa media massa memiliki pengaruh terhadap persepsi budaya dan sikap khalayak. Oleh karena itu, adalah pentingnya bagi para kreator isi media maupun pemilik media untuk memperhatikan isu-isu etika komunikasi massa. Lalu, apa dan bagaimana etika komunikasi massa itu? Untuk mengetahui apa itu etika komunikasi massa, ada baiknya kita pahami kembali arti etika yang telah dikemukakan oleh para ahli. Ini beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menurut Donald K. Wright, etika adalah cabang dari filsafat yang berkaitan dengan perilaku moral atau seperangkat prinsip-prinsip atau kode etik moral. Yang kedua, menurut Dictionary of Media, etika adalah berbagai aturan atau prinsip perilaku yang ditunjukkan sebagai pedoman tindakan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan etika komunikasi massa adalah seperangkat moral yang menjadi pedoman bagi para praktisi komunikasi massa dalam menjalankan tugas dan kewajiban profesionalnya. Ketika memaksa para profesional untuk menyadari prinsip-prinsip dasar dan nilai-nilai serta kewajibannya terhadap diri mereka sendiri dan orang lain. Etika memaksa para profesional untuk memutuskan bagaimana untuk hidup, bagaimana untuk mengawal hubungan antara dirinya dan orang lain, bagaimana ia berpikir, bertindak, dan bereaksi terhadap orang-orang serta berbagai isu yang ada di sekitar mereka. Selanjutnya adalah cakupan. Etika komunikasi massa terkait dengan peraturan kepemilikan media, media dan globalisasi, dan presentasi keragaman. Ketika komunikasi massa mencakup berbagai bidang, di antaranya adalah etika jurnalistik serta etika media. Selanjutnya, permasalahan dalam etika komunikasi massa. Dalam etika komunikasi massa, terdapat berbagai permasalahan atau isu-isu yang utama yang meliputinya, yaitu terkait dengan pengambilan keputusan dan dilema. Keduanya diulas secara sekilas sebagai berikut. Yang pertama, pengambilan keputusan. Yang dimaksud dengan pengambilan keputusan yang etis adalah proses yang harus dilalui oleh para praktisi media massa dalam membuat keputusan yang etis. Yang kedua adalah dilema. Yang dimaksud dengan dilema etis adalah sebuah situasi di mana seorang individu atau sebuah organisasi media berita harus memilih antara dua atau lebih akibat tindakan yang masing-masing menyajikan konflik dalam nilai-nilai atau tidak ada kesepakatan mengenai proses atau hasil yang diinginkan bersifat etis. Dan masih banyak lagi hal yang berada di ranah abu-abu, yaitu antara lain sensor, ujaran kebencian, terorisme, sumber anonim, pengungkapan secara utuh, kata-kata kasar, kamera tersembunyi dan memalsukan identitas, klaim iklan yang berlebihan, nama korban pelecehan seksual, konflik kepentingan jurnalis, konflik kepentingan pemilik media, dan gambar-gambar sensitif. Dan yang terakhir adalah merekam pembicaraan terlalu tergantung pada elit. Nah, itu tadi adalah rangkuman dari materi etika komunikasi massa. Selanjutnya saya akan memberikan contoh studi kasus yang berkaitan tentang materi tersebut, yaitu adalah pelanggaran privasi dan etika komunikasi di medsos. Berikut adalah contoh kasusnya. Nah, contoh kasus ini saya ambil di redaksi 9.com. Terdapat seorang oknum, dia mengirimkan pesan berantai di WhatsApp group. Isi pesan tersebut adalah tentang laporan perkembangan kasus COVID-19 di salah satu kabupaten yang berada di Bali. Isi pesan tersebut adalah tentang laporan perkembangan kasus COVID-19 di salah satu kabupaten di Bali. Isi dari pesan itu adalah data-data mereka yang diduga terinfeksi COVID-19. Nah,
Data-data yang tersebar adalah identitas lengkap, mulai dari nama, umur, dan alamat tempat tinggal. Kasus bocornya data-data pasien diduga terinfeksi COVID-19 di media sosial sudah sering terjadi. Di samping melanggar privasi juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap etika komunikasi di medsos. Dampaknya bisa menimbulkan kepanikan bagi masyarakat di sekitarnya dan bahkan bisa dikucilkan juga. Belajar dari kasus ini, betapa mengerikan dampak yang ditimbulkan hanya dengan sekali klik dan share. Begitu juga di medsos, terlebih itu menyangkut data pribadi atau privasi seorang ke ruang publik. Data pribadi atau privasi seorang sangatlah penting. Dalam menggunakan media sosial ini, memang tidak ada kode etik tertulis yang mengatur para pengguna media sosial. Namun, masyarakat harus memahami adanya etika atau semacam panduan tidak tertulis agar kita tidak mudah terjebak dalam kasus pelanggaran Undang-Undang ITE. Kita juga harus mampu menahan diri agar tidak berkomentar sembarangan ke media sosial. Nah, pikirkan dengan baik. Jangan sampai kita menulis hanya akan memperkeruh suasana saja dan tidak ada manfaatnya. Bijak dalam menggunakan medsos tentu akan banyak dampak positif yang didapatkan. Bijak menggunakan medsos tentu akan banyak dampak positif yang didapatkan dan kita bisa memanfaatkan media sosial dengan baik dan bermanfaat. Oke, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Dah, terima kasih.